sangat baik. Terima kasih Ben. Ayo semua orang berikan aplaus untuk Ben yang melayani kita di sini pagi ini. Ini adalah cara yang sangat indah. Wow, Tuhan itu baik, bukan? Saya suka bunga-bunga ini. Apakah ini oranye? Saya buta warna. Kuning, bagi saya ini terlihat oranye. Lihat oranye bagi saya, tetapi kami telah menyapa dari Belanda. Bagi kalian yang tidak ada di sini minggu lalu, Catherine dan saya kembali. Pada hari Sabtu itu, kami menghabiskan waktu yang luar biasa di Belanda untuk melayani selama 2 minggu pertama. Dan pada minggu terakhir kami pergi ke rumah saudara Catherine yang tinggal di Marois, Prancis, tinggal di sana selama 6 minggu. Dan Catherine berkata, mari kita pergi melihat saudara kita di Nice. Jadi kami pergi ke Mediterania yang sebenarnya sangat hangat, sangat menakjubkan bagaimana airnya begitu hangat. Anda tahu kecelakaan itu, kecelakaan yang menyedihkan tentang kapal besar ini. Ingat, itu adalah miliarder ini. Dan mereka mengatakan bahwa salah satu pria yang sebenarnya menyelamatkan sekelompok orang, dia adalah seorang pelaut Jerman yang tinggal di Belanda. Dan dia melakukan kegiatan berlayar dan perahunya sangat dekat. Dan dia mengatakan bagaimana saat ini ada banyak badai yang terjadi karena suhu air laut terlalu panas 5 derajat. Suhu airnya 32 derajat. Saya sedang berenang, rasanya seperti mandi. Itu bahkan tidak enak, rasanya terlalu hangat. Ya, dan dia berkata itulah sebabnya beberapa hal terjadi. Jadi kita perlu berdoa untuk pendinginan Mediterania dan untuk hal ini. Bagaimanapun, Morena, selamat pagi, selamat pagi. Senang melihatmu. Kami memiliki waktu yang luar biasa di 2 gereja pada hari Minggu. Itu sangat mengesankan. Sejujurnya pelayanannya sangat mulia. Banyak orang diselamatkan dan dibebaskan dan terjatuh di lantai. Sungguh menakjubkan apa yang Tuhan lakukan saat kita pergi ke seluruh dunia. Saat pengaruh kita bahkan semakin meluas di seluruh dunia melalui kita. Jadi bersiaplah, kenakan sabuk pengaman Anda. Bukan hanya saya dan Catherine yang berkeliling dunia. Ia juga ada di antara kalian yang akan bersinar. Dan saya percaya beberapa lagu kami seperti lagu baru ini dan lagu-lagu lainnya melalui Harmony Worship akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi akan luar biasa untuk melihat apa yang Tuhan lakukan melalui hidup kita. Amin. Amin. Online Tuhan memberkati Anda, senang sekali melihat Anda. Saya tidak bisa melihat Anda, tetapi Anda tahu Anda melihat saya. Tetapi senang memiliki Anda sebagai bagian dari pengalaman ibadah di sini pagi ini. Dan ini luar biasa bisa kembali, jujur saja, bersama anak-anak dan cucu-cucu kami. Saya menangis saat pergi dan saya menangis saat kembali. Ini benar-benar hal yang emosional. Anda tahu ketika Anda memiliki anak-anak di sekitar dan hal-hal seperti ini, saya bersemangat tentang konferensi Grace and Glory, datang dan bawa seseorang, tidak hanya mendaftar untuk diri sendiri, pastikan Anda membawa orang lain. Kami memiliki lebih banyak pendaftaran sekarang daripada sebelumnya. Ini akan menjadi sangat luar biasa. Bagaimanapun, saya tidak punya waktu membahas seluruh hal ini, tapi ini akan menjadi hebat. Besok kita akan memulai 7 hari doa dan ibadah di sini, dari jam 6 sampai 7. Datanglah. Hadir setiap malam kamu bisa, hanya untuk memberi bersandarlah pada Roh Kudus saat kita membangun, dan mempersiapkan hati kita untuk konferensi. Ini benar-benar sesuatu yang kita lakukan bersama dalam Roh Kudus. Tapi saya akan mulai dengan sesuatu yang lucu. Dan saya mendengar tentang pasangan lanjut usia ini yang mengalami kesulitan besar dengan ingatan mereka. Ada yang punya masalah ingatan. Mereka pergi ya bersama saya. Ya orang tua karena kami orang tua yang berciuman. Tidak, kami bukan orang tua. Saya baik-baik saja. Mereka pergi ke dokter dan dia menyuruh mereka untuk mulai mencatat semua yang telah mereka lupakan. Jadi catatlah semuanya. Malam berikutnya mereka sedang menonton TV dan sang istri berkata, "Hei, saya pasti ingin es krim. Bisakah kamu tolong ambilkan es krim untuk saya?" Dan suami berkata, "Ya, saya akan mengambilnya untukmu sekarang juga." Dia berkata, "Sayang, kamu tahu dokter bilang sebaiknya kamu menuliskannya." Dia menjawab, "Dengar, saya hanya akan ke dapur. Saya tidak akan melupakan ini." Beberapa menit kemudian dia kembali dan menyerahkan sepiring bacon dan bakwan telur kepadanya. Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh manusia, seharusnya aku tahu kamu lupa. Roti panggangku." Bagaimanapun semuanya baik-baik saja. Mari kita buka bersama-sama di Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ini adalah Yesus yang berbicara. Dan sementara dia sebagai Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Saat dia sedang bersandar di meja, seorang wanita datang dengan sebuah botol alabaster berisi minyak wangi nard murni yang sangat mahal. Dan dia memecahkan botol itu dan menuangkannya ke atas kepalanya. Ayat 4, ada beberapa yang berkata, ini adalah murid-murid. Ada beberapa murid yang berkata kepada diri mereka sendiri dengan marah, mengapa minyak wangi itu dibuang dengan cara seperti itu? Semua orang berkata dibuang. Dibuang sia-sia seperti ini, karena minyak wangi ini bisa dijual 300 denari dan diberikan kepada orang miskin, dan mereka memarahinya. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia sendiri. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan sesuatu yang indah.
bagi saya. Karena kamu selalu memiliki orang-orang miskin bersamamu, dan kapanpun kamu mau, kamu bisa berbuat baik untuk mereka, tetapi kamu tidak akan selalu memiliki saya. Dia telah melakukan apa yang bisa dilakukannya, dan dia telah mengurapi tubuhku sebelumnya untuk penguburan. Dan sungguh aku berkata kepadamu, dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang telah dilakukannya akan diceritakan sebagai kenangan untuknya. Dan sekali lagi, kita membicarakannya hari ini. Hari ini kita ingin membahas tentang menjalani hidup yang terbuang. Menjalani hidup yang terbuang. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat menarik di seluruh dunia. Menarik untuk mengamati tanda-tanda dari apa yang terjadi di sekitar kita, dan ada seluruh gerakan yang dibicarakan Catherine minggu lalu tentang doa dan penyembahan. Anda tahu, saat orang-orang bersandar pada Roh Kudus dan peristiwa besar terjadi di mana-mana di seluruh dunia untuk bersandar dan berdoa mengintervensi untuk dunia ini, dan Tuhan bergerak melalui Roh Kudusnya. Ini adalah waktu yang sangat indah dan sangat penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, untuk mendengarkan firman-Nya. Sebenarnya kami memiliki firman yang diberikan untuk Selandia Baru, yang akan saya sampaikan untuk semua para pemimpin. Ingat, ini adalah malam para pemimpin. Baik-baik, ini apa yang menyiapin. Jika Anda menyiapin sesuatu, Selasa malam, pukul 7 sebelum doa, pada pukul 6, dan kemudian pukul 7 kita akan mengadakan pertemuan. Saya akan membagikan firman ini. Kami akan bertemu besok dengan dia. Dia adalah Nabi Australia, dia di sini. Kami akan bertemu dengannya, kami akan bertemu denganmu, kami akan bertemu denganmu besok, Catherine dan saya, dan ini luar biasa, apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, dan dengarkanlah firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan sebelum saya pergi, saya menyampaikan dua kata yang saya anggap sangat penting, tiga kata ya pada saat ini. Yang pertama adalah ketaatan. Dua adalah disiplin, dan yang lainnya adalah tanggung jawab. Dan seluruh area di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, tetapi juga kata-kata nubuat kepada gereja, tetapi juga untuk kehidupan pribadi Anda, tetapi juga untuk gereja kita bersama. Dan tugas kita untuk mulai mematuhi kata-kata, untuk berkata, Tuhan memimpin ke dalam kata-kata yang Tuhan katakan, untuk berkata, Tuhan kami akan mempercayai ini, dan kami masih akan bekerja dengan kata-kata ini, dan juga untuk kita hidup sesuai dengan kehidupan yang disiplin. Untuk berkata, Tuhan, saya akan mengatur hidup saya sesuai dengan apa yang Engkau miliki untuk saya. Saya mengatur hidup saya berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya akan melakukan apapun yang Engkau katakan dengan taat. Tetapi saya juga akan mendisiplinkan hidup saya mencari Tuhan dan menghadiri pertemuan doa minggu ini. Menarik untuk melihat siapa yang akan berada di sini selama 7 hari berturut-turut. Saya akan ada. Apakah kamu? Dan tanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tanggung jawab atas hidupmu, tanggung jawab atas keluargamu, tetapi juga tanggung jawab atas kata-kata yang Tuhan ucapkan, atas gereja kita, atas Selandia Baru, dan mengambil kepemilikan. Ada rasa memiliki terhadap apa yang Tuhan katakan. Dia tidak memiliki pasukan lain. Tidak ada pasukan kedua di suatu tempat di padang pasir yang menunggu untuk datang jika kalian tidak muncul. Tidak ada tentara kedua, kamilah tentara itu. Kamilah umat Tuhan, kamilah anak-anaknya. Seluruh ciptaan menunggu anak-anaknya muncul. Hei, di mana kamu? Mereka semua mencarimu. Saya, ya, kamu. Mereka mencarimu. Mereka menunggu kedatanganmu untuk membawa firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan otoritas Tuhan, serta apapun yang Tuhan miliki untukmu. Jadi kita harus memastikan bahwa kita berada dalam ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab. Dan saya percaya ini adalah musim untuk mengambil tanggung jawab dan memastikan bahwa kita sejalan dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan, itu berarti kita akurat saat ini, bukan agenda bulan lalu, kita berbicara tentang saat ini, kita tetap dengan agenda, mengambil langkah setiap hari dalam hidupnya, catat hari ini, saya akan memberitahu Anda sesuatu, saya akan menuliskannya, catat apa yang Tuhan lakukan hari ini. Perhatikan karena hari esokmu, hari esok kita bergantung pada firman itu. Itu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Ketika Tuhan berbicara, kita berkata ya dan amin. Ketaatan hari ini mempersiapkan untuk keberhasilan di hari esok. Kita perlu memastikan bahwa kita taat hari ini, agar kita dapat memiliki buah yang melimpah, dan agar kita mendapatkan hal-hal yang ingin Tuhan lakukan di hari esok dan hari setelahnya. Ada banyak hal yang Tuhan ingin lakukan dalam pernikahanmu, di kantor, di gereja kita, di negara kita, di kota kita. Apakah kita mendengarkan Tuhan dan mengikuti apa yang Dia katakan? Itu memerlukan kemitraan. Saya telah membicarakan tentang kemitraan selama 2 bulan, bahkan di Belanda. Saya berbicara dalam Belanda sekali, saya berbicara dalam Inggris.
Tentang seluruh kemitraan profetik ini, Tuhan berbicara dan kita bermitra dengan Tuhan. Tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada yang terjadi dengan gereja yang malas. Itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan sedang menunggu kita mengatakan ya kepada segala sesuatu yang Dia miliki untuk kita. Mari kita tidak menunda, mari kita tidak melewatkan kesempatan. Mari kita mengejar segala sesuatu yang Tuhan miliki. Amin. Bagus, ini adalah pendahuluan. Sekarang pesan, Markus 14, sangat indah. Maria melakukan sesuatu yang begitu indah, sehingga dikatakan ayat 9. Jadi Yesus mengatakan itu, dan itu sangat penting. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, hei kamu harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi inilah Maria. Jadi Yesus mengatakan itu, dan itu sangat penting. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, hei kamu harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Maria Magdalena. Jadi dia memiliki kendi yang indah ini. Kendi minyak wangi dari alabaster. Itu akan terlihat seperti itu. Meskipun akan tertutup di bagian atas dan terbuat dari lilin. Dan semacamnya karena ini adalah minyak wangi. Ini adalah minyak wangi yang sangat istimewa dan sangat mahal. Dan apa yang dia lakukan adalah dia memecahkan botolnya, dia membuka segel dan lilin dari benda itu, dan dia menuangkan semuanya di atas kepala Yesus, semuanya. Lihat, cinta yang murni selalu diukur oleh biaya, pengorbanan yang kamu buat untuknya. Saya akan mengatakannya, sekali lagi, cinta yang murni selalu diukur oleh biaya, pengorbanan yang kamu buat untuknya. Itu adalah hal yang luar biasa. Untuk membuat nard, Anda harus memiliki ribuan mawar yang indah, dan mereka sering berada di sini. Seperti yang dikatakan para sarjana, kemungkinan besar dibuat di Arab Saudi dan mungkin di India. Mereka berasal dari sana dan mereka memiliki ladang-ladang penuh dengan mawar ini untuk membuat satu tetes nard ini. Mereka memiliki banyak mawar. Jadi ini sangat istimewa. Ini adalah barang yang sangat mahal yang dilakukan Maria. Mereka mengatakan bahwa nilai dari botol yang dia tuangkan di atas Yesus mungkin setara dengan sekitar 300 hari gaji seorang pekerja. Jadi hampir setara dengan gaji 1 tahun. Dan jadi itu akan menjadi hal yang paling istimewa, yang paling berharga yang dia miliki dalam hidupnya. Dan dia menuangkan semuanya ke atas Yesus sebagai tindakan ibadah. Sebagai tindakan ibadah, dan sementara Marta melayani Yesus, dan sementara para murid mengikuti Yesus, di sini Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dia adalah seorang pencinta Yesus. Dia memiliki hubungan, tetapi juga sebuah wahyu yang sangat istimewa tentang siapa Yesus. Mungkin bahkan lebih dari yang lain. Dan dia membawa seluruh hidupnya kepada Yesus. Lihatlah, cinta selalu diukur oleh biaya yang bersedia Anda korbankan untuknya. Kembali ke sini sangat menyenangkan bersama anak-anak. Anda tahu saya memiliki 4 anak dan sangat menyenangkan melihat mereka. Dan luar biasa apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, kan? Apakah Anda tahu betapa mahalnya anak-anak? Siapa yang punya anak? Kan? Mahal kan? Anak-anak kita mahal, dan kemudian kita berpikir ketika mereka pergi, dalam arti maksud saya Fabian akan menikah pada bulan November dan kami sudah merasa cemas. Itu sangat menggembirakan bagi mereka, tetapi kami merasa cemas. Kami seperti rumah kosong ini. Saskia dan Wali ada di sebelah dan tidak akan pindah. Tapi ya, Fabian adalah seorang pria Tuhan mengagumkan, kuat. Mereka sebenarnya tahu dan dia tidak akan suka ini, tetapi orang-orang ini memenangkan tim terbaik tahun ini. Saya akan mengatakan lebih banyak, tapi dia adalah penjual terbaik tahun ini. Orang lain mendapatkannya, tetapi mereka menghitung bahwa dia. Dan yang menarik adalah seperti bisnis baru, Pina mendapatkan bisnis baru. Itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah dalam dunia bisnis. Ayo, siapa yang ingin dapat berkat lebih, ambil. Karena saat ini ada di udara, saya butuh berkat dalam penjualan dan apa yang perlu saya lakukan. Juga anak-anak ada di sana, mereka punya hidup sendiri, mereka punya gaji sendiri. Dan Anda pikir semua selesai kan? Tidak. Mereka masih mahal, kamu masih harus membeli barang untuk mereka. Kami punya banyak tas yang kembali dari Belanda, membeli semua barang ini untuk anak-anak kami, kemudian mereka akan mengerjakannya. Mereka akan melakukannya seperti ini. Mokopuna maksud saya hal-hal kecil dan Anda sangat menyayangi mereka. Anda bahkan membeli lebih banyak barang untuk mereka, kantong-kantong itu. Dan saya tidak tahu kemana semua uang itu pergi. Semua uang saya sudah hilang.
Semuanya seperti ini untuk anak-anak. Tapi inilah alasannya. Karena kita mencintai mereka banyak. Kita berkorban. Kita memberikan hidup kita untuk anak-anak kita. Anda memberikan hidup Anda untuk anak Anda. Bukan. Sangat indah. Dan itulah yang terjadi di sini. Dengan Maria. Sangat indah. Untuk memberikan hidupnya. Cinta yang murni bersedia membayar harga tertinggi. Tentu saja harga tertinggi adalah Yesus. Yang memberikan hidupnya. Putra Allah. Yang memberikan hidupnya untuk dosa dunia. Bahkan Daud berkata 2 Samuel 24, saya tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan apa yang tidak mengorbankan apa-apa bagi saya. Dan ada banyak orang percaya yang mengikuti Yesus, tidak mengorbankan apapun bagi mereka. Mereka mengikuti Yesus dengan syarat mereka sendiri. Saya punya kabar untuk Anda. Yesus sebenarnya ingin kita mengikutinya dengan syarat-syaratnya. Dan minggu lalu Samuel memberikan pembicaraan yang luar biasa tentang menghitung biaya untuk mengikuti Yesus. Anda tidak dapat mengikuti Yesus dengan syarat Anda sendiri. Anda mengikuti Yesus dengan syaratnya. Pemimpin, dia diurapi, kamu mengikutinya. Dia berkata, kamu mengatakannya. Dia berkata loncat, kamu bertanya tinggi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ini bukan kehidupan yang mudah di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu mengikuti Yesus. Dan peran kita adalah untuk tetap sejalan dengan Yesus. Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Bagaimana Anda membangun gereja Anda di seluruh dunia? Bagaimana kita bisa membantu membangun gereja Anda? Karena itu satu-satunya hal yang dibangun oleh Yesus. Bukan dia sedang membangun hidupmu, gereja. Dia sedang membangun, dia bangun gereja, mencintai gereja. Gereja harapan dunia, gereja apa dibangun oleh Yesus. Dan masing-masing dari kita memiliki peran untuk dimainkan. Kamu menjalankan peranmu, apa yang Yesus katakan lakukan, jika dia mengatakan melakukannya, maka lakukanlah. Karena semuanya adalah bagian dari batu-batu hidup yang indah ini. Yang dibangun bersama dalam kesatuan bukan benar. Jadi kita perlu mengelola firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Kami mendapatkan lebih banyak firman lagi. Firman profetik di Belanda, firman yang luar biasa. Saya bilang, wah saya sekarang punya begitu banyak. Apa yang harus saya lakukan? Saya mendalami mereka. Saya berdoa untuk mereka. Anda ingin saya pergi ke sana, saya akan memesan tiket, saya akan pergi ke sana. Jadi saya memesan tiket saya tidak punya banyak uang, tetapi saya berjalan iman. Dia memberitahuku, dia akan menyediakan untukku. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan kepadamu. Jangan tunggu uang datang, jangan tunggu semuanya berkumpul dengan sempurna. Mereka tidak akan pernah sempurna untukmu. Kamu harus taat, cukup pergi dan katakan, Tuhan, saya ingin lakukan apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan. Peran kita adalah untuk mengelola kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengelola mendengarkan Tuhan. Untuk mengelola apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Untuk mengelola keinginan akan lebih banyak dari Tuhan. Saya tidak bisa membuatmu memiliki lebih banyak dari Tuhan. Tetapi kamu bisa mengejarnya. Kelola kerinduanmu kepadanya. Seberapa lapar kamu? Puji Yesus. Apa jawaban yang hebat? Bahkan tidak memiliki jawaban itu di Belanda. Ngomong-ngomong, saya mendengar kemarin, luar biasa gereja ini. Mereka membangun gereja ini untuk 2.000 orang. Tidak banyak tempat yang mereka hanya membangun gereja. Mungkin di Amerika, tetapi 2.000 kursi kan? Tapi Anda tidak akan percaya di sebuah kota dengan 7.000 orang. Tidak percaya. Dan mereka sudah memiliki sebuah gereja yang sangat dekat. Ada 2.800 orang di gereja itu. Gereja Belanda Reformasi yang lama juga. Mereka tidak karismatik. Ya, mereka bukan orang Pentakosta. Mereka sebenarnya adalah orang-orang Reformed. Solid, luar biasa. Belanda, orang-orang Reformed dengan stocking hitam. Orang-orang yang religius. Di sini mereka membangun tempat untuk 2.000 orang karena percaya Tuhan akan mengisi tempat ini. Mereka menghadapi penolakan. Tuhan memberitahu kami untuk membangunnya. Kami membangunnya. Itu ada di sana sekarang. Sangat menakjubkan apa yang terjadi. Gereja terbesar di Belanda, 2.400. Apa yang terjadi di seluruh dunia, ini sungguh menakjubkan. Tapi ya, ikuti Yesus, ikuti petunjuknya. Cintailah dia. Cinta selalu diukur oleh biaya pengorbanan yang kamu buat untuknya. Apa yang harus kita korbankan agar Tuhan dapat melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dalam bagian ini, ayat 4, ada beberapa murid dan mereka berkata dengan sangat marah, sebenarnya dengan sikap benar sendiri, mereka berkata, mengapa minyak wangi ini disia-siakan untuk Yesus? Mengapa ini dibuang sia-sia pada Yesus? Minyak wangi ini akan menelan biaya sekitar 300 denarius.
Dan ini bisa menjadi luar biasa. Untuk memberi makan banyak orang dan orang-orang miskin, serta segala hal lainnya. Dan mereka berkata, hey, mereka memarahi di sini. Mereka memarahi Maria. Mereka menghakimi. Maria, bukankah itu menakjubkan? Bukankah itu hal yang biasa? Hal yang biasa bahwa cinta pengorbanan untuk Tuhan akan selalu terlihat seperti kelebihan bagi hati yang setengah hati. Bagi mereka yang tidak sebersemangat itu untuk Yesus, hal itu selalu akan terlihat seperti kelebihan. Hei, itu terlalu banyak. Kamu berlebihan. Gereja di ujung jalan itu berlebihan. Apakah kamu melihat cara mereka melompat-lompat dalam ibadah mereka? Ya, saya tahu kita. Ada. Setidaknya barisan depan ada. Semoga pengurapan akan... Terima kasih. Semoga pengurapan ini semakin meresap ke belakang. Sulit untuk menari, namun kami memiliki hal-hal yang sangat luas, sengaja untuk kalian, agar kalian benar-benar bisa bergerak, karena tangan kalian tidak dicat, kaki kalian juga tidak dicat. Mereka adalah kaki yang nyata, mereka benar-benar bisa menari. Gerakkan tanganmu, Yesus berkata khotbah yang berbeda. Seperti ini, terlalu banyak. Orang-orang ini selalu bahagia, terlalu banyak. Mereka selalu terjatuh di lantai saat menyembah. Mereka selalu mencari Tuhan seperti ini. Ini benar-benar terlalu banyak. Mereka datang ke setiap malam, doa, minggu. Ini terlalu banyak. Kamu memberikan berapa banyak uang untuk gereja? Terlalu banyak, kamu begitu bahagia, tidak mungkin. Obat apa yang kamu konsumsi? Orang-orang masih bertanya padaku, kamu tahu apa yang kamu pakai? Aku bilang, aku tidak mau apa-apa. Aku mau Yesus, itu saja yang aku inginkan. Dan saya sudah diuji, saya tidak memiliki ADHD. Bagi kalian yang mencoba memasukkan saya ke dalam kotak, saya tidak terkurung, tapi saya sangat bersemangat tentang Yesus. Dan saya akan selalu bersemangat tentang Yesus dengan cara ini. Ayo, ini sangat baik. Pengorbanan akan selalu terlihat seperti akses bagi mereka yang belum benar-benar mengalami hubungan yang mendalam, penuh semangat, dan akrab dengan Yesus. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya dalam hal ini. Dan sementara Maria menyembah, dan sementara Marta melayani, Yudas sedang menghitung. Dia adalah pengendali keuangan dari semua murid. Dan dia sedang menghitung apa? Dia berkata, ini adalah pemborosan dari hadiah berharga yang baru saja diberikan Maria kepada Yesus. Yesus, tidakkah engkau melihat semua orang miskin di jalan? Dan bagaimana dengan perjalanan misi kita? Kita bisa membiayai perjalanan misi kita dari seluruh jumlah ini. Kita bahkan mungkin bisa menanam gereja lain. Yesus, mengapa kamu mengatakan apa-apa? Mengapa membuang uang ini, hadiah yang berharga ini? Saya katakan kepada Anda, bagi para murid, itu menunjukkan kurangnya rasa lapar mereka akan Yesus. Itu menunjukkan belas kasih mereka sendiri, semangat mereka sendiri, dan cinta mereka untuk Yesus. Oh, berhati-hatilah agar kekurangan kita sendiri tidak menjadi tolok ukur untuk lapar orang lain. Kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa melakukan ini dengan cara seperti ini. Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk mengevaluasinya. Tidak, dia meminta kamu untuk mencintainya. Dengan cara dia mencintaimu. Dan untuk mengalami dia. Dan bersamanya seperti ini, seperti anak-anak kecil. Jadi kamu bahkan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan, katanya, tanpa menjadi seperti anak kecil. Saya tahu saya terlalu sombong karena apapun yang orang katakan. Mereka mengatakan bahwa saya terlalu tinggi. Kita tidak bisa mendengarkan orang-orang yang apatis. Kita tidak bisa mendengarkan orang-orang yang puas diri. Apa yang Tuhan lakukan di dunia? Karena orang-orang yang apatis, mereka tidak berada di zona. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Jadi pastikan kamu tidak mendengarkan orang-orang seperti itu, terutama di Facebook, atau mulai mengkritik kamu dengan cara ini, karena kamu mengikuti Yesus. Anda mengikuti apa yang dia katakan kepada Anda. Anda tetap berada di zona, dan itu akan menjadi indah bagi Anda. Kekurangan rasa lapar akan selalu mendistorsi apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saya percaya gereja kita lapar. Apakah kamu lapar? Ya, kamu lapar. Aku juga lapar untuk jalan ini. Yakin aku. Katakan padamu,
Aku sarankan kita tidak bergaul dengan orang-orang yang setengah hati. Maksud saya, Yesus bilang Anda meludahi mereka. Juga, jadi sebaiknya Anda tidak bergaul dengan mereka. Yesus memang meludahi mereka, jadi jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kritis, bergaullah dengan orang-orang yang lapar seperti kamu lapar, yang lapar akan cinta, yang berlebihan, bahagia dalam Yesus, bahagia dalam Yesus, apapun keadaannya, bahkan dalam rasa sakit dan pengorbanan, dan kita memiliki rasa sakit di rumah ini. Tetapi sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Cinta menjadi sempurna dalam kelemahan. Mengapa mereka berada di tengah? Kamu memiliki kehidupan yang bahagia, anak-anak yang bahagia, segala macam kebahagiaan. Tidak, saya tidak memiliki kebahagiaan. Saya memilih untuk bahagia. Saya ikut Kristus. Saya ke tempat rahasia. Saya cintanya. Saya lapar akannya. Saya mendengarkan orang jauh di seluruh dunia dan berteman dengan mereka. Saya berlari dengan orang yang sama seperti saya. Berlari bersama orang-orang yang berlari seperti yang kamu inginkan. Jangan berlari dengan orang-orang yang tertinggal di belakang, apatis, mengkritik gereja atau apapun. Berlari bersama orang-orang yang lapar seperti kamu. Berlari bersama orang-orang. Jangan terpengaruh oleh orang-orang di sekitarmu. Sangat mudah untuk terpengaruh dengan cara ini. Jangan batasi pengabdianmu kepada Tuhan untuk mengakomodasi kurangnya pengabdian orang lain. Saya katakan itu terjadi sepanjang waktu. Jangan membatasi, jangan mengecilkan hidupmu, jangan mengecilkan hidupmu. Saya akan meningkatkan hidup saya. Anda bisa mengatakan apapun yang Anda suka, mengkritik saya, dan Anda memang melakukannya. Beberapa orang memang begitu. Mereka akan mengkritik gereja ini. Oh, kamu terlalu berlebihan. Man, kita bahkan belum mulai. Saya akan memberitahu Anda ketika kita sudah berlebihan, ya? Ketika kita jauh lebih dari Yesus, maka kita sudah berlebihan. Tapi saya bahkan tidak bisa melihat bahwa kita dekat dengan Yesus. Saya sangat menyesal. Kita sangat baik. Gereja secara umum sangat baik. Tetapi Tuhan menginginkan lebih karena masih ada begitu banyak lagi. Karena ada seluruh dunia di luar sana yang perlu mengetahui kasih Tuhan. Dan hanya 8 atau 10% dari Selandia Baru yang diselamatkan. Mereka bahkan tidak tahu kasih Bapa. Saya berada di Belanda beberapa hari yang lalu, kan? Dan saya melihat sebuah van, saya pikir itu sangat lucu. Van ini adalah van putih, dan di atasnya ada nama Fullon. F-U-L-L-O-N. Fullon. Saya berpikir, betapa hebatnya perusahaan ini. Saya ingin bekerja untuk perusahaan ini. Kami adalah, halo, ya, selamat datang di Fullon. Saya pikir betapa bagusnya nama untuk sebuah gereja. Mari kita ganti nama gereja kita menjadi Fullon. Kami benar-benar Fullon. Kami sepenuhnya untuk Yesus. Kami sepenuhnya untuk satu sama lain. Saling mengasihi. Kami sepenuhnya untuk misi. Kami sepenuhnya berdoa. Kami sepenuhnya dalam segala hal. Sama seperti Yesus yang sepenuhnya. Saya belum pernah melihat satu hari pun di mana Yesus tidak bersemangat. Oh teman-teman, saya tidak merasa sangat baik hari ini. Bisakah kalian melakukannya untuk saya? Saya hanya merasa sedikit. Oh manusia. Ini sampah, dia selalu penuh semangat, dia hanya terlibat sepenuhnya, dia selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayo, saya berkhotbah lebih baik daripada respon Anda kepada saya saat ini. Ayo, Tuhan itu luar biasa, dia luar biasa, kita hanya perlu dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Saya katakan minggu kita memasuki doa, puasa, ibadah, kita akan pergi, konferensinya akan menjadi menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Sejujurnya percayalah kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan cara ini. Kamu bukan termometer, ya. Kita adalah termostat. Kita tidak mengukur suhu. Kita yang mengatur suhu. Kita adalah pemimpin, kita adalah pengaruh, kita pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan berhenti, kita tidak akan berkata, mungkin mereka berpikir saya terlalu Kristen, saya terlalu berlebihan, siapa peduli? Apa yang akan mereka katakan? Mom, mereka mengira aku seorang penggila Yesus. Aku suka menjadi penggila Yesus. Penggila Yesus, penggila Yesus. Aku seorang penggila Yesus. Apa saudara tidak Peter, saya bahkan tidak mengenal orang ini. Saya bukan bagian dari Yesus. Tidak, saya bersama Yesus. Saya bersamamu Yesus. Saya seorang penggemar Yesus, penggemar Yesus. Siapa adalah pecinta Yesus? Saya memberikan segalanya. Saya ingin menghabiskan hidup saya untuknya. Namun, tidak semua orang akan menyukai Anda. Tidak semua orang suka gereja kami, kamu terlalu berlebihan. Dan saya bilang, bro, kamu terlalu merendah. Apapun yang kamu sebut ini, apapun
Jangan mulai mengkritik saya berlebihan. Hai, saya tuh jatuh cinta Yesus. So, yang penting, saya tidak peduli segala hal lainnya. Kami melakukan beberapa hal lain, tetapi itu yang paling penting. Tapi ketika kita mulai melangkah maju sebagai gereja ini dan akan tumbuh besar ketika kita mulai melakukannya, kita akan menghadapi setiap roh religius, roh apatis, dan roh kritis yang ada di sekitar karena mereka tidak akan menyukainya. Orang-orang yang setengah hati tidak pernah mengkritik. Orang yang tidak lapar, orang lapar tidak pernah mengkritik. Tetaplah, bahkan musuh pun tidak peduli. Apapun, tinggalkan mereka. Orang-orang yang penuh semangat untuk Yesuslah yang terkutuk. Apakah Anda tahu bahwa semua kebangkitan di dunia, semua pencurahan Roh Kudus, apakah Anda tahu bahwa gereja adalah oposisi utama terhadap kebangkitan tersebut? Itu adalah gereja. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu. Mari kita menjadi orang-orang yang berkata full on, ayo hadapi saja, ayo hadapi saja. Hei, kamu tidak perlu menjadi seorang ekstrovert untuk menghadapi itu. Omong-omong, seperti Catherine, dia seorang introvert. Nah, dia memiliki semangat untuk Tuhan, kawan. Dia benar-benar mengikutinya. Seseorang setujumu? Ketika kita memecahkan kendi alabaster untuk diri kita sendiri dan kita menghabiskan hidup kita untuk Yesus dan kita mencurahkan itu ke dalam hidupnya, sangat menakjubkan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan kamu akan jatuh cinta padanya karena dia sangat berharga. Maria menghabiskan salib ini untuknya, semua orang lainnya mengkritiknya. Tetapi Yesus berkata bahwa dia telah melakukan hal yang indah. Dia mencintai saya mencintainya. Dia terlebih dahulu mencintaimu, kau tahu. Dengan cinta yang abadi, menakjubkan, dalam dan mendalam. Dan satu-satunya hal yang dia inginkan dan rindukan adalah agar kamu mencintainya kembali. Yesus berkata, nikmati apa yang dilakukan Maria. Itu sepadan dengan pengorbanan. Ini mencintai. Dan Yesus mengajarkan di sini bahwa mencintai Tuhan lebih penting daripada melayaninya. Maria lebih penting daripada Marta, bukan sebagai orang, tetapi apa yang mereka lakukan. Marta tidak memahaminya, Maria memahaminya. Apakah kita tidak melayani? Oh ya, kita melayani. Oh, kita melayani. Tapi saya katakan kepada Anda, ketika pelayanan Anda menjadi hal utama, Anda terjebak dalam kinerja, Anda terjebak dalam segala macam hal aneh, dan bahkan teologi yang aneh. Tetapi ketika kamu bersama Yesus, ketika kamu mencintai Yesus, dan kedekatan yang kamu miliki dengan Yesus adalah segalanya yang kamu jalani, maka pelayanan itu menjadi tanpa usaha. Itu mengalir. Karena ada sungai bas yang mengalir melalui hidupmu. Itu keluar dari puku. Ada sungai kehidupan yang mengalir dari diriku. Di jalan dan orang buta melihat, membuka pintu penjara, membebaskan para tawanan. Ada sungai kehidupan yang mengalir dari diriku. Munculkan sebuah sumur di jiwaku. Beberapa dari kalian mulai mengantuk. Pastikan kalian belum tidur. Saya tidak tahu bagaimana kalian bisa berada di sini. Ini adalah gereja yang penuh. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur di gereja yang penuh? Bangunlah, bangunlah. Panggilan pertama kita tetaplah untuk duduk di kaki Yesus. Itu akan selalu demikian. Dan untuk mencurahkan hidup kita kepadanya. Dan untuk mencintainya. Ini adalah hidup yang terbuang. Dia berkata, kamu selalu memiliki orang miskin bersamamu ya. Pelayanan, kita selalu ada dalam pelayanan. Kamu tahu, aku pernah terjebak dalam pelayanan. Ya, kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ada begitu banyak yang harus dilakukan Tuhan. Dia berkata, ya aku tahu. Tapi orang miskin akan selalu bersamamu, Gideon. Ikuti aku. Maka aku juga akan memperhatikan orang-orang miskin tapi ikuti aku terlebih dahulu. Pertama, melayani bahkan bisa menjadi gangguan dari kedekatanmu dengan Tuhan. Apakah kamu tahu itu? Gangguan. Saya tidak ingin terlalu dekat denganmu, Yesus. Nah, dia lebih suka mendekatkanmu kepadanya daripada kamu melayaninya. Itu tidak berarti kita tidak melayani. Jangan salah paham. Kami mencintai pelayanan dengan cara ini.
Pelayanan terbaik kita lakukan melimpah dari kedekatan tersentuh darah Yesus. Lucunya saat kita masuk ke dalam komuni sekarang, kamu melihat apa yang terjadi. Maria memiliki seluruh botol ini. Ini berkaitan dengan kematiannya. Dia mengatakan dia telah melakukan sesuatu yang indah, ayat 8. Dia telah mengurapi tubuhku sebelumnya untuk penguburan. Pelayanan yang terbaik mengalir dari kedekatan, ditandai oleh tanda darah Yesus, karya-karya Kristus yang telah selesai. Pemberitaan yang terbaik adalah Yesus dan Dia yang disalibkan. Kehidupan yang terbaik adalah bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Keindahan yang indah dari hidup yang disalibkan dan hidup untuknya, pelayanan mereka melimpah dan akan ada kehidupan yang tertransformasi. Ini adalah kehidupan Kristen dan hidup yang disalibkan, yang bersedia mengorbankan hidupmu dan menghabiskan hidupmu untuk Yesus. Ini pada akhirnya akan mengubah kehidupan orang lain. Jadi jangan khawatir tentang pelayanan. Pelayanan, ya, kamu cuy adalah pelayanan. Kamu tidak melakukan pelayanan. Kamu cuy adalah pelayanan. Dan kita akan melakukan berbagai hal. Tapi mari kita utamakan hal-hal yang utama. Maria, dia mengatakan di sini, itu akan diumumkan di seluruh dunia. Kenapa? Kenapa? Karena Maria memberikan segalanya. Dia menghabiskan semuanya. Untuk Yesus, dia mencintai Yesus dengan indah dalam ibadahnya. Dan jadi saya ingin semua orang membuka plastik setiap hari. Tuhan Yesus, hari lain. Saya melakukan komuni setiap pagi. Kami melakukannya sekarang, tetapi juga pagi ini. Ketika saya bangun, Yesus yang pertama. Komuni dengannya yang pertama. Ya, selalu saya tidak akan pernah, bahkan pesawat yang saya lakukan. Maksud saya setiap kali. Karena itu sangat suci bagi saya. Bahwa kita memiliki Yesus yang pertama. Dan sekali lagi engkau membuka kendi dan menuangkannya ke atas Yesus. Dan Tuhan, hari ini sekali lagi aku menuangkan hidupku kepadamu. Saya ingin dengan cepat, di sini juga kepada siapapun yang belum pernah mengatakan ya kepada Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia dalam Yohanes 3:16. Bahwa Dia mengorbankan Yesus. Dia memberikan Yesus sebagai pengorbanan, tindakan cinta terbesar dalam sejarah dunia. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal, tidak akan binasa. Apakah dari orang di rumah ini, saya perlu menuangkan cinta saya kepadanya? Saya perlu memberikan hidup saya kepada Yesus. Siapapun yang online, katakan saya perlu mencintai Yesus. Ya, saya belum memberikan hati saya kepada Yesus. Ayo angkat tanganmu sekarang, saya ingin berdoa bersamamu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ada yang lain, katakan saya ingin mencurahkan hati saya kepada Yesus. Hari ini adalah hari keselamatan, kata Alkitab. Hari ini, jika kamu mengaku Yesus Kristus Tuhan, jika kamu percaya hatimu bahwa Allah Bapa membangkitkannya, kamu akan diselamatkan. Yang butuh keselamatan online, kamu butuh keselamatan saat ini. Tuhan ingin kamu mencurahkan hidupmu kepadanya, seperti cara Dia mencurahkan cintanya kepadamu. Ada yang lain, cepat. Tidak ada yang lain. Baiklah, mari kita berdoa bersama. Bapa, berdoa bersama. Satu doa, doa pengabdian. Yesus, kami mencintaimu. Kami bersyukur atas apa yang Engkau lakukan untuk kami. Kamu luar biasa. Menerima hidupmu, menerima pengampunanmu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, aku menjadikanmu Tuhan dalam hidupku, dan aku akan melayanimu sepanjang sisa hidupku dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita hanya punya 5 menit. Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin kamu melakukan komuni. Ini adalah momen yang suci. Komuni adalah hal yang paling indah karena kita mengingat pekerjaan yang telah diselesaikan, yang Tuhan berikan hidupnya untukmu, Yesus. Dan komuni adalah bagian dari itu. Jadi saya ingin kamu mengambil cawan yang ada di belakang sana. Ya, dan jika Anda ingin datang ke depan dan berlutut di sini, saya ingin kita bisa berkata, Tuhan, hari ini saya memecahkan guci alabaster ini dengan segar, bahkan berikan hidupmu kepadanya. Aku berkata, Tuhan, aku ingin mencurahkan hidupku sebagai persembahan untukmu. Tidak ada pengorbanan terlalu berat bagi saya karena ingin menjalani hidup terbuang. Baiklah, mengapa kamu tidak maju sekarang? Ambil unsur-unsurnya, rotinya, tubuhnya dipatahkan untuk kita agar kita bisa memiliki hidup. Jus, kamu bisa lakukan sekarang. Jus, darahnya dicurahkan untukmu. Bukan hanya pengampunan, tetapi kehidupan baru, kerajaan baru.